Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Fatihah Kaida dengan NIM 2202 1050 1045 dari Prodi Teknik Komputer kelas JDFB angkatan 2022. Baik, pada video kali ini saya akan mendemokan cara penginstalan aplikasi Proxmox dan menjelaskan cara penggunaan Proxmox. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Virtualisasi dan Cloud yang diampu oleh Bapak dosen Haikal Febriansyah Ramadan ST MPD. Baik, sebelum masuk pada tutorial penginstalan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu Proxmox. Nah, Proxmox ini adalah platform virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu komputer. Nah, Proxmox dapat digunakan untuk mengelola server, meningkatkan efisiensi IT, dan mengoptimalkan sumber daya. Baik, di sini ada dua fitur dari Proxmox. Yang pertama ada Kernel Based Virtual Machine atau yang biasa disingkat dengan KVM, yang merupakan teknologi virtualisasi berbasis kernel Linux yang memungkinkan menjalankan sistem operasi lengkap atau GOS OS. Nah, yang kedua itu ada Linux Container atau yang disingkat dengan LXC, yang merupakan teknologi virtualisasi berbasis kontainer yang memungkinkan beberapa sistem Linux berjalan dalam satu kernel Linux. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap instalasi yang telah saya demokan sendiri. Baik, pertama-tama lakukan instalasi file ISO Proxmox versi terbaru di link berikut ini. Di sini di proxmox.com. Lalu klik download. Di sini ada versi terbaru dari file ISO yaitu 8.4 dengan file size 1,57 GB. Lalu di download. Nah, selanjutnya pada dokumen buat folder bernama Proxmox FE. Nah, selanjutnya pada VirtualBox, klik ikon new. Di sini ada ikon new yang berwarna biru. Lalu lakukan konfigurasi seperti gambar yang tampil. Jadi di sini ada namanya Proxmox FE dengan folder yang tadi Proxmox FE dan ISO image yang telah di-download sebelumnya. Lalu klik finish. Lalu next. Nah, di sini kita setting pada base memory dan prosesor. Nah, pada tahap ini penyimpanan itu disesuaikan dengan spesifikasi laptop. Tapi di sini saya menyarankan untuk tidak melewati batas merah. Nah, di sini ada base memory dan prosesor. Nah, untuk prosesor ini saya biarkan dia default, lalu next. Nah, selanjutnya pada network, ini di network dia diatur menjadi bridge adapter. Jadi gunanya dia diatur untuk menjadi bridge adapter itu supaya Proxmox ini bisa mendapatkan IP dinamik dari alamat WiFi yang digunakan. Nah, selanjutnya di klik OK, lalu start pada virtual machine. Nah, untuk tampilan pertama Proxmox itu dia tampilannya seperti ini. Nah, lalu klik install. Nah, setelah diinstal kita setujui semua syarat dan ketentuan. Jadi begini tampilannya. Lalu selanjutnya atur zona waktu
atur zona waktu yang digunakan. Tapi di sini saya biarkan default, jadi dia menggunakan jam Asia atau yang di Jakarta. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh menginput password yang diinginkan. Nah, di sini saya set passwordnya itu dengan password TH2306 dan menginput alamat email saya di sini. Lalu next. Selanjutnya di sini dimasukkan hostname. Di sini hostname-nya saya taruh nama saya sendiri, fatihah.com. Lalu di sini sudah ada IP address, gateway, dan DNS server. Di sini terisi secara default. Nah, selanjutnya itu akan ditampilkan info lengkap pilihan yang sudah dikonfigurasi tadi, mulai dari country, timestamp, nama-nama yang sudah dikonfigurasi tadi. Nah, di sini gunanya untuk mengonfirmasi apakah pilihan kita sudah benar atau tidak. Nah, selanjutnya kita next dan tunggu penginstalan sampai selesai. Ini. Dia menginstal ini cukup lama, jadi kita skip saja. Nah, setelah terinstall, kita matikan dulu virtual machine-nya. Caranya tuh dia di power off saja langsung. Lalu pada setting di sini warna orange, setting di storage, kita hapus file ISO yang sudah di-download tadi. Jadi kita hapus di sini file ISO, lalu kita start kembali. Nah, untuk tampilan instalasinya itu dia begini. Jadi ini sudah berhasil masuk pada Proxmox-nya, dan di sini kita disuruh login. Jadi di sini saya menggunakan user root. Ini ada nama saya dan password yang sudah di-set tadi, TH2306. Lalu dia langsung masuk, dan di sini ada alamat IP yang digunakan, 192.168.113. Nah, selanjutnya dilakukan login di web dengan memasukkan IP tadi yang 192.168 di sini. Nah, untuk login di web ini dia memang tidak not secure ya, jadi tidak apa-apa. Selanjutnya di sini kita login dengan memasukkan password, username tadi sudah di-set dengan root, dan password, lalu kita login. Nah, selanjutnya sudah masuk pada tampilan Proxmox. Nah, ini adalah tampilan jika sudah berhasil. Di sini ada data create, dan ini merupakan dashboard awal dari Proxmox. Baik, selanjutnya cara penggunaan. Yang pertama saya lakukan itu simulasi VM Ubuntu. Nah, yang pertama itu kita masuk pada lokal di sini. Selanjutnya pilih ISO image. Lalu kita masukkan file ISO Ubuntu yang telah di-download sebelumnya. Lalu kita upload. Nah, berikut tampilan yang sudah di-upload. Nah, selanjutnya pada bagian pojok kanan atas ada create VM, lalu kita masukkan data yang diperlukan. Nah, di sini di tab general kita masukkan VM ID itu 100 dengan nama web 1. Dan selanjutnya pada tab OS kita upload ISO image dari Ubuntu tadi, lalu kita next. Nah, setelah semua telah dikonfirmasi secara default, maka VM ini berhasil kita buat dengan nama web 1 dengan node 100. Dia nodenya 100. Nah, lalu pada pojok kanan atas di sini ada start. Kita klik untuk memulai.
Lalu kita ke konsol untuk lihat running Ubuntu. Nah, di konsol ini ada runningnya. Di sini Ubuntu itu telah berhasil terpasang pada Proxmox dan ini sudah berhasil tandanya. Baik, untuk cara penggunaan yang kedua, saya simulasikan di kontainer saya gunakan Debian, Cite Debian. Sama seperti tadi, yang pertama-tama kita masuk ke lokal dulu, lalu pilih set template. Bedanya tadi kita itu di VM kita gunakan ISO image, tapi pada kontainer ini kita gunakan Cite template untuk mengupload file ISO dari Debian. Lalu kita upload file ISO Debian ini. Baik, saya lanjut. Di sini kita upload file Debian, file ISO. Nah, untuk tampilan yang sudah diupload itu dia akan seperti ini, ada Debian. Nah, lalu kita masuk pada Pulse. Dengan masuk ke data center, kita ke data center dulu, lalu ada Pulse di sini. Dan masukkan nama dan komen. Di sini kita set namanya itu menjadi web city dan komennya itu city. Lalu kita reset. Lalu seperti tadi, klik pojok kanan atas ada create city atau create container. Lalu kita masukkan data yang diperlukan. Nah, pada tab general ini city ID yang digunakan itu 101. Mengapa 101? Karena tadi di city web kita set menjadi 100. Jadi dia hitungannya akan maju, jadi di sini secara default itu 101 dan kita beri nama city web. Dan di sini ada resource pool tadi yang sudah kita buat, web city kita masukkan dan input pas yang kita akan gunakan. Baik, selanjutnya pada template di up file ISO Debian di sini seperti tadi di VM, tapi di sini kita upload dia Debian lalu next. Nah, setelah itu input data network dan DNS sesuai di sini ada network dan DNS tadi sudah diinputkan juga, lalu kita konfirmasi kembali data-data yang telah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita klik finish. Nah, setelah semua telah dikonfirmasi dan ekstraksi, maka city ini sudah berhasil kita buat dengan nama city 101 di node 101. Nah, jadi ini tampilannya. Lalu kita klik start pada pojok kanan atas ini. Lalu kita klik juga ke konsol untuk melihat running Debian. Nah, pada bagian konsol ini terlihat bahwa Debian ini sudah berhasil kita masukkan ke Proxmox. Jadi ini sudah berhasil ya tandanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk cara penggunaannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan mengenai video cara penginstalan dan cara penggunaan Proxmox ini. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan, Proxmox adalah platform virtualisasi open source yang mendukung dua jenis virtualisasi, yaitu KVM untuk virtualisasi machine dan LXC container atau CT dengan antarmuka web yang mudah digunakan serta dukungan penyimpanan dan jaringan yang fleksibel. Nah, Proxmox ini memungkinkan pengelolaan sistem operasi dan aplikasi secara efisien dalam satu server. Nah, adapun perbedaan utama VM dan CT ini terletak pada penggunaan kernel dan efisiensi sumber daya. VM yaitu menggunakan kernel sendiri dan mendukung berbagai sistem operasi, sedangkan CT berbaliknya,
Jadi dia itu berbagi kernel dengan host dan hanya mendukung Linux. Nah, VM ini cocok untuk aplikasi yang kompleks, sementara CT lebih ringan dan cepat untuk layanan sederhana. Nah, adapun referensi yang saya gunakan ada 7, 2 dari jurnal, dari Owe Purba, dua dari jurnal itu ada Owe Purbo dan Hasuhendi, dan 5 ini video tutorial dari YouTube. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.